Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Kembali berjumpa dengan saya, Swendra Jalimun. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Allah. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah kasih, kemurahan, kelimpahan yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Karena Engkau yang layak kami agungkan, kami sembah. Hari ini kami siapkan diri kami menyambut kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah pada kami. Berikanlah hikmat kepada hamba-Mu untuk dapat menguraikan firman-Mu dengan baik. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Begitu pula kami yang mendengar firman-Mu, biarlah kami menjadi pendengar yang baik. Kami dapat menyimak dengan baik, dan kami dapat melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebab itu mari kita akan kembali membahas firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Kita akan baca bersama-sama. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang itu, orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyahlah dari hadapanku, hei kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat ratap dan ketak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sungguhnya ada orang yang terakhir, yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu, yang akan menjadi orang yang terakhir. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah kita baca, kitab Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30 begitu jelas menerangkan kepada kita bagaimana orang itu dapat diselamatkan. Di sini ayat yang ke-23, pada saat Yesus jalan kota-kota dan desa-desa, ayat 23 berkata demikian. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Pertanyaan ini sama tentunya dengan pertanyaan kita di akhir zaman ini. Kita sering bertanya-tanya, apakah nanti sedikit orang yang diselamatkan? Mengapa kita bertanya demikian? Karena kita melihat di sekeliling kita, banyak sekali orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan.
melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka wajarlah pertanyaan ini diajukan pada saat itu. Tentunya banyak orang di sekitar yang sering melakukan kejahatan. Sehingga pertanyaan ini menjadi perwakilan buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Tuhan Yesus ditanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tetapi Yesus tidak menjawab. Ya sedikit dan juga tidak menjawab banyak. Mengapa demikian? Karena masalah dikit dan banyak itu relatif. Ya. Artinya 100 bisa lebih banyak dari 10. 1000 bisa lebih banyak dari 100. Tapi kalau kata semua, itu mungkin pasti dijawab. Tidak semua orang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka Yesus tidak menjawab itu. Tetapi dia berkata, ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Yang paling utama adalah bukan bagaimana orang lain diselamatkan, tetapi bagaimana saya dan saudara diselamatkan. Yesus menjawab dan berkata, berjuanglah. Artinya setiap orang harus memperjuangkan keselamatannya sendiri-sendiri. Seorang ayah, dia harus memperjuangkan keselamatannya sendiri. Seorang ibu, dia harus memperjuangkan keselamatannya sendiri. Begitu pula dengan anak-anaknya. Tidak sama dengan ajaran-ajaran agama lain yang mengatakan, kalau suaminya diselamatkan, maka istri dan anak-anaknya pasti diselamatkan. Alkitab tidak menjawab itu. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Begitu pula setiap orang akan diselamatkan sesuai dengan kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya di sini dikatakan berjuanglah. Jadi setiap orang harus memperjuangkan sendiri-sendiri keselamatannya. Bagaimana kita bisa berjuang untuk memperoleh keselamatan itu? Tentunya saya sudah uraikan beberapa waktu yang lalu, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini dikatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Untuk masuk dalam kerajaan surga harus melalui pintu yang sesak, pintu yang sempit. Seperti pujian anak-anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada 2 jalan. Jalan lebar dan jalan yang sempit. Jalan lebar banyak orang yang masuk ke dalamnya. Tetapi jalan yang sempit, itu sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Jalan lebar artinya jalan orang untuk menuju kebinasaan. Itu terlalu banyak. Karena banyak orang sekitar kita yang senang melakukan kejahatan. Dan kejahatan itu adalah jalan yang lebar yang menuju ke dalam neraka yang kekal. Tetapi jalan untuk masuk ke dalam surga adalah jalan yang sempit, di mana setiap orang harus memperjuangkan dirinya sendiri. Apa yang harus dilakukan saat ini? Yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, pengantara kita dengan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kita percaya kepada Yesus, maka kita
pasti diselamatkan. Maksudnya jalan yang sempit, karena memang sulit orang untuk bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak orang mengatakan bahwa Yesus hanyalah nabi, Yesus hanyalah manusia biasa, dan dia dikaruniakan yaitu karunia mujizat, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mujizat mana yang dapat dilakukan oleh seorang nabi atau umat manusia, di mana orang itu bisa membangkitkan orang mati? Hanyalah Tuhan yang mampu melakukan itu. Maka orang percaya kepada Yesus itu menjadi hal yang sangat sulit. Oleh sebab itu dikatakan, jalan yang sempit, yang pertama adalah dia harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah dia melakukan itu di dalam dirinya, selanjutnya dia harus melakukan kebenaran firman Allah yang disampaikannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan. Ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan jika tuan rumah telah bangkit. Artinya bukan berarti tuan rumahnya sedang tidur. Allah sedang tidur. Tetapi sebenarnya adalah di sini selagi ada kesempatan. Ya, waktu yang masih ada saat ini, di mana Tuhan Yesus belum datang. Waktu inilah waktu keselamatan itu. Bukan esok, atau bukan akan datang, atau kemarin, tetapi saat ini. Jadi kalau saat ini kita menerima keselamatan itu, yaitu menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, maka saat inilah kita menerima keselamatan itu. Dan itu adalah kesempatan yang dimaksud. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan nunggu sampai besok. Banyak orang mengatakan, saya akan ke gereja setelah nanti, kalau Natal sudah lewat. Atau saya akan datang ke gereja pada hari Natal. Di sanalah saya mulai rajin beribadah. Saya berkata, kalau ada orang yang berkata seperti itu, sebenarnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Dan saya yakin orang seperti itu tidak akan menggenapi janjinya. Artinya dia hanya berbohong, menghindar karena dia tidak mau ibadah saat ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh keselamatan memang sulit. Tetapi bukan dimulainya kemarin atau dimulainya nanti yang akan datang. Sebulan kemudian, setahun kemudian, atau 10 tahun kemudian. Tetapi hari inilah hari keselamatan itu. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pasti diselamatkan. Dan ini tidak mudah, tidak gampang. Maka dikatakan berjuanglah, karena jalannya sangat sempit. Sulit orang untuk percaya. Orang-orang luar tidak mudah untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sampai sekarang mereka tetap mengatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih hanyalah seorang nabi. Artinya dia tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan menolak dia. Menolak Yesus Kristus berarti menolak keselamatan. Tidak ada keselamatan di kolong langit ini yang dikaruniakan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita diselamatkan. Dan kesempatan itu saat ini. Karena apabila nanti tuan rumah sudah bangkit, artinya Yesus sudah datang, maka kesempatan itu sudah terlambat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut. Ayat berikut. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jadi kalau pintu itu sudah ditutup, kesempatan sudah ditutup, tidak ada lagi waktu. Walaupun kita mengetuk-ngetuk, kita menangis-nangis, sampai kita berteriak sekalipun, bahkan air mata kita menjadi darah pun, kita tetap tidak akan dibukakan pintu. Artinya kita tidak akan memperoleh kesempatan untuk bisa kita percaya kepada Tuhan Yesus lagi. Dan kita bisa diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi saat inilah zaman anugerah itu. Kalau Bapak Ibu mau percaya, percayalah mulai saat ini. Kita lanjut. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ayat 27 ini bicara tentang bagaimana orang yang sudah makan minum bersama dengan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan makan minum? Artinya sudah bergaul setiap waktu. Yang disebut sudah bergaul, mungkin saja dia sudah melayani Tuhan. Mungkin dia menjadi song leader, mungkin dia menjadi singer, mungkin pemain musik, mungkin juga dia memimpin puji-pujian, atau juga sebagai petugas untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Tetapi kenapa orang ini tidak diselamatkan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah makan minum bersama-sama dengan Tuhan, harusnya dia diselamatkan. Tetapi kenapa? Dan siapa yang berkata ini? Yang berkata adalah Yesus sendiri. Berarti banyak orang yang sudah hidup di ladang pekerjaan Tuhan, tetapi perbuatannya masih jahat. Mungkin dia di gereja pakai jas, dengan jas yang rapi, ikut juga melayani, membantu menerima tamu, membawa persembahan, doa, bahkan pelayanan-pelayanan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bukanlah persyaratan bagaimana Bapak Ibu dapat dijamu oleh Tuhan. Itu adalah memang pekerjaan Tuhan yang memang harus kita kerjakan. Tetapi jangan kita hanya melakukan pekerjaan yang baik itu di dalam gereja saja. Sementara kita di dalam pekerjaan kita di rumah atau pekerjaan kita di tempat kita bekerja, kita tidak dapat menunjukkan pekerjaan yang baik. Mungkin kita sebagai pegawai, sebagai bendahara, kita melakukan kecurangan-kecurangan atau markup atau juga korupsi atau melakukan hal-hal yang lain. Ya, kita menyikut kanan, nyikut kiri teman-teman kita, melakukan kejahatan terhadap mereka, menindas mereka, menekan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun Bapak Ibu sudah melayani Tuhan, tapi kalau pekerjaan kita seperti ini, maka Tuhan juga tidak berkenan. Makanya di sini dikatakan, nyahlah engkau yang melakukan kejahatan. Kenapa sudah makan minum kok melakukan kejahatan? Seperti yang saya tadi katakan. Karena perbuatannya memang jahat. Jadi hanya ditunjukkan di dalam gereja. Berpakaian dengan dasi yang rapi. Dengan baju yang bagus. Tetapi sementara di luar, hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Perkataannya masih kotor. Cara mendidik anaknya masih salah.
Bahkan mungkin tindakannya sering menumpahkan darah, sering menimbulkan kebencian, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang pelayan Tuhan bukan hanya ditunjukkan di dalam gereja, tetapi di luar gereja pun dia harus tunjukkan. Kalau dia sebagai teller di tempat bank, ya, bank-bank negeri atau bank-bank swasta, jadilah teller yang jujur, tidak melakukan hal-hal yang buruk, suka mengambil bagian dari uang yang disimpannya, atau mengentit bagian uang dari tumpukan-tumpukan uang, atau melakukan laporan-laporan palsu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pekerjaan yang dilakukan pada saat kita bekerja sama dengan pekerjaan Tuhan yang kita lakukan di gereja. Karena orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, melayani tidak dibatasi dengan ruang gereja. Bahkan ada orang yang hitung uang di dalam gereja, tetapi persembahannya semakin berkurang atau dikurangi, bahkan diambil sebagian. Ada juga yang melakukan hal itu. Itu sama saja. Berarti walaupun di dalam rumah ibadah, di dalam gereja, dia tetap masih melakukan kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang seperti ini yang Tuhan tidak kehendaki. Orang Kristen, orang percaya, orang yang mengikuti Yesus, dia harus sama di dalam gereja dan di luar gereja. Saya umpamakan dia seperti emas. Walaupun dia ditaruh di tempat bening, dia tetap emas. Ditaruh di dalam comberan, tempat yang kotor, air keruh, dia tetap emas. Itulah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus dengan sungguh, dia seperti ikan busuk. Ditaruh di air yang jernih sekalipun, dia akan mempengaruhi dan air itu menjadi busuk. Apalagi kalau ditaruh di air yang kotor, maka ikannya menjadi tambah busuk. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan, haruslah dengan hati yang bersih. Sehingga Tuhan akan berkata, sabaslah hai hambaku yang baik. Duduklah engkau di sini, makan bersama-sama dengan aku. Bukannya kita diusir karena kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Jadi kalau kita melakukan kejahatan baik di dalam gereja atau di luar gereja, di tempat kita bekerja, pekerjaan jahat itu tetap sama. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Oleh sebab itu berbuatlah yang berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang yang nanti akan dijamu Tuhan, yaitu dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Artinya dari seluruh penjuru mata angin, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk saudara dan saya yang melakukan kebenaran, itu akan dijamu oleh Tuhan makan bersama-sama. Bukannya seperti orang yang sudah sama-sama makan dan minum bersama-sama dengan Tuhan, tetapi akhirnya diusir karena melakukan kejahatan. Tetapi justru orang-orang yang masih di luar, di barat, di utara, di timur, di selatan, mereka yang saat ini tidak bersama-sama berkumpul, makan, dan minum dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka dijamu karena mereka melakukan kebenaran firman Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut. Dan sungguhnya ada orang yang terakhir, yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu, yang akan menjadi orang yang terakhir. Ini ayat penutup Bapak Ibu. Ya, dalam satu perlombaan, ya, kadang-kadang kita lihat perlombaan lari, ya, atlet-atletnya itu biasanya tidak berada di depan. Atlet-atletnya berada di bagian tengah, ada juga yang di belakang. Tetapi bagian-bagian depan adalah orang-orang yang hanya meramaikan kegiatan lomba. Sehingga pada saat itu begitu star dibunyikan, ya, pistol ditembakkan ke atas, tanda mulai dari pertandingan itu. Maka berlarilah orang yang paling depan, yaitu orang-orang yang hanya ikut dalam kegiatan itu, tetapi tidak latihan terlebih dahulu, tidak sebagai atlet. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu start pertama, 100-200 meter, masih tetap di depan. Tetapi kalau jarak itu sampai 42 kilometer, maka waktu-waktu tertentu yang dia tempuh, maka dia akan mengalami kelelahan karena tidak pernah berlatih. Di dalam Tuhan, sebagai atlet-atlet Tuhan, kita harus tetap berlatih. Lakukan kebenaran tahapan demi tahapan, maka kita akan kuat, kita akan bernapas sampai akhir, sampai finish. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu dimulai dari depan, jadilah tetap di depan sampai akhir, yaitu sampai finish. Jangan Bapak Ibu sudah di depan, lalu menjadi yang terakhir. Alkitab di sini berkata, yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Arti yang di depan menjadi yang di belakang. Mungkin baru-baru Bapak Ibu melayani Tuhan begitu menggebu-gebu, begitu semangat, luar biasa. Sehingga kalau berdoa pun luar biasa, begitu bergairah, begitu semangat. Tetapi waktu berjalan, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, lama-kelamaan dia menjadi lemah. Kenapa? Karena tidak menuruti kebenaran firman Allah. Akhirnya apa? Ada orang yang baru bertobat, justru dia lebih mengerti kebenaran firman Allah. Dan dia mengajar orang-orang yang ternyata sudah bertobat terlebih dahulu. Kita lihat, kita perhatikan, saat-saat ini banyak orang-orang luar, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka begitu percaya, mereka bisa menjadi saksi-saksi Tuhan, bahkan menjadi hamba-hamba Tuhan. Tetapi banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan di awal, justru mereka adalah orang yang diajarnya. Bukankah ini penggenapan dari firman Allah ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti satu pertandingan, ikutilah aturan pertandingan itu dengan baik. Saya melihat ada satu pertandingan lompat alang rintang. Ya. Ada lintasan-lintasan yang harus dilewati. Ada rintangan-rintangan yang harus dia lompati. Tetapi pada saat lomba itu dimulai, ada pula yang melanggar aturan itu. Apakah pelanggar ini dapat menjadi juara? Jelas tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan aturan-aturan dari perlombaan itu. Begitu juga dengan kita. Di dalam kita menempuh kehidupan kita untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita pun ada aturan-aturan firman Allah yang harus kita taati. Dan kalau itu kita langgar, kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 30, di sini dikatakan, dan sungguhnya ada orang yang terakhir, yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu,
yang akan menjadi orang yang terakhir. Ayat ini masih bagus Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu sudah terdahulu, lalu masih terakhir, tapi masih masuk finish, itu bagus. Tapi kalau Bapak Ibu didiskualifikasi, artinya Bapak Ibu dibatalkan untuk masuk dalam orang-orang yang meraih atau mencapai finish, maka Bapak Ibu tetap tidak akan diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, janganlah kita di depan di garis start, tapi di finish kita di garis yang akhir. Tapi jadilah orang yang mungkin saat ini Bapak Ibu tetap berada di tengah, atau mungkin berada di garis depan, atau mungkin berada di garis belakang. Tetapi pada saat terakhir, Bapak Ibu tetap menjadi orang terdepan daripada yang lain. Mengapa kita harus menjadi orang terdepan? Orang terdepan itu artinya kita menjadi teladan. Kemanapun kita berada, kita menjadi contoh yang baik. Kalau kereta api, ya, itu kan depannya ada kepala, ya, kepala dari kereta api itu sendiri. Dan belakangnya itu ada gerbong-gerbong. Maka gerbong itu akan mengikuti kepalanya. Mengapa demikian? Karena memang kepala itu ada mesinnya. Yang lain tidak ada mesinnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita yang tidak mengerti kebenaran firman Allah. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini, pahamilah bahwa untuk meraih keselamatan itu, kita harus berjuang. Lakukan kebenaran setahap demi setahap. Satu ayat kepada ayat yang lain. Satu kebenaran pada kebenaran yang lain. Sehingga kita bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Jangan Bapak Ibu lari begitu cepat, tetapi akhirnya jadi yang terbelakang. Tetapi aturlah langkah kita dengan bijaksana. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saya yakin kita pasti diselamatkan. Oleh sebab itu mari, mulai hari ini, terimalah Dia dan berjuanglah untuk memperoleh keselamatan itu. Jangan menjadi yang terbelakang, tapi jadilah yang terdepan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, saudara bisa menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami telah dengar firman-Mu. Ajar kami untuk mentaati firman-Mu. Ajar kami untuk mengalami pengalaman bersama Engkau. Ajar kami Tuhan untuk berlomba sesuai dengan aturan. Dan ajar kami supaya kami masuk dalam finish terakhir. Sehingga hidup kami ini Tuhan berkenan kepadamu. Sehingga kami boleh dijamu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Untuk makan dan minum dalam kerajaan surga. Bukan orang-orang yang makan minum di awal, tapi akhirnya diusir dari kerajaan surga. Karena perbuatan dan tingkah lakunya jahat semata. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, hari ini urapilah kami, penuhilah kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kami mau terima Engkau di dalam hati kami Tuhan, supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh diselamatkan. Karena Engkau adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.